Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman KPPS, kalau tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua KPU Kabupaten Kudus terkait apa saja yang akan diterima oleh petugas KPPS ketika menerima kotak suara, ya, dan bilik suara, apa saja yang ada di dalam kotak dan apa saja yang di luar kotak. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait apa saja nanti yang dikembalikan ketika Bapak Ibu petugas KPPS sudah selesai melakukan penghitungan suara, ya, dan saatnya kembali kotak itu dikembalikan ke PPK, ya, via PPS. Nah, nanti Bapak Ibu tadi akan mendapatkan 42 sampul suara, ya, yang nantinya ini ada di dalam kotak suara PPWP atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam baik formulir maupun surat suara di masing-masing jenis pemilihan, ya. 42 sampul ini, ini yang pertama ini akan berisi formulir model C kejadian khusus atau keberatan saksi, ya. Ini juga ada 4 item yang harus masuk sini. Ya, yang pertama ini sampul untuk formulir model C kejadian khusus, ya, atau keberatan saksi. Terus formulir model A surat pindah memilih, formulir model C daftar hadir DPT, C daftar hadir DPTB, C daftar hadir DPK, dan formulir model A kabupaten kota daftar pemilih. Jadi nanti Bapak Ibu setelah jenengan selesai melakukan penghitungan suara untuk formulir C kejadian khusus, ya, ataupun yang keberatan saksi, itu dimasukkan ke dalam sampul ini, termasuk formulir A surat pindah memilih, ya, bagi DPTB. Itu ke pemilih DPTB itu kan ada syaratnya, itu kan selain membawa EKTP juga membawa A pindah memilih atau surat pindah memilihnya. Nah, surat pindah memilih juga dimasukkan ke sini, ya. Terus ada C daftar hadir, C daftar hadir DPTB, dan C daftar hadir DPK. Jadi setelah penghitungan selesai, daftar hadir yang sudah Bapak Ibu diisi oleh pemilih tadi, baik daftar hadir DPT, daftar hadir DPTB, daftar hadir DPK, itu juga dimasukkan ke dalam satu sampul, ya, bersama dengan C kejadian khusus, bersama dengan surat pindah memilih. Termasuk juga formulir model A kabupaten kota daftar pemilih. Daftar pemilih ini adalah salinan DPT yang diterima oleh Bapak Ibu KPPS, yang dipegang oleh Bapak Ibu KPPS yang ber-NIK dan ber-NKK. Jadi Bapak Ibu nanti di luar kotak suara Bapak Ibu KPPS itu akan mendapatkan salinan DPT itu dalam 3 bentuk, ya. Yang pertama adalah salinan DPT untuk dipegang petugas KPPS 4 dan 5, ya, untuk absen. Itu adalah salinan DPT yang ber-NIK dan ber-NKK, itu satu. Terus salinan DPTB yang kedua, ada salinan DPT yang kedua, mohon maaf, itu yang tidak ada NIK dan NKK-nya. Itu yang untuk satu ditempel, yang satu dikasihkan kepada saksi dan pengawas TPS. Nah, ini sejumlah 21 rangkap. Yang satu lagi adalah daftar hadir, ya, DPT. Ini yang ada NIK-nya tetapi berbintang, itu yang nanti ditandatangani langsung oleh pemilih yang datang untuk daftar hadir. Jadi ada 3 jenis, ya. Daftar hadir yang ada NIK dengan berbintang, terus salinan DPT yang ber-NIK dan ber-NKK satu salinan, ya, satu rangkap untuk pegangan KPPS. Terus 21 rangkap salinan DPT yang tidak ada NIK dan NKK untuk para saksi dan pengawas TPS, dan juga satu ditempel di TPS, di TPS, ya. Nah, ini sampul yang pertama yang nanti dimasukkan ke dalam sini, ya. Yang dimasukkan yang
pegangan KPPS yang ada NIK dan NKK-nya. Oke. Ini sampul yang pertama. Sampul yang berikutnya ini nanti dimasukkan kemana? Dimasukkan ke dalam kotak suara presiden semua, kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Sampul yang kedua ini adalah untuk formulir model C pendamping KPU, formulir model C pemberitahuan KPU, dan tanda terima. Ya, jadi bagi Bapak Ibu ya yang sudah ketika menerima kotak itu ada formulir pendampingan. Ketika memilih, ada pemilih yang mungkin disabilitas atau lansia yang memang dia didampingi, itu kan mengisi surat pernyataan. Nah, model C pendamping ini atau surat pernyataan untuk pendamping pemilih ini dimasukkan ke dalam sampul ini ya setelah selesai penghitungan. Termasuk formulir C pemberitahuan atau surat undangan, baik yang terdistribusikan maupun yang tidak terdistribusikan juga masuk sini. Terus ada tanda terima surat undangan itu kepada pemilih itu juga nanti dimasukkan ke dalam sampul yang kedua ini. Yang berikutnya adalah sampul untuk suara sah, suara tidak sah, surat suara tidak sah ya. Ini diperuntukkan bagi semua jenis pemilihan ya, semua jenis pemilihan. Dan sampul surat suara tidak sah ini nanti dimasukkan ke dalam kotak sesuai dengan jenis pemilihannya ya. Ini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5 sampul surat suara tidak sah. Ini ada 5 sampul dimasukkan ke dalam semua jenis pemilihan masing-masing ya. Kalau tadi yang sampul formulir pendamping dan sampul untuk keberatan saksi ini dimasukkan ke kotak presiden ya. Ya, ini yang dimasukkan ke sejenis pemilihannya masing-masing. Untuk formulir berikutnya adalah formulir C hasil ya. Ini yang untuk membungkus atau memasukkan C hasil atau C plano dari semua pemilihan ya. Nah, karena sampulnya sebesar ini, sementara C hasil atau yang biasanya disebut C plano itu sebesar ini, otomatis ketika kita masukkan tidak bisa ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya untuk memasukkan C hasil ini ke dalam sampul itu seperti ini ya. Ini dikaret dulu C planonya supaya kencang. Setelah itu ini dimasukkan sesuai dengan jenis pemilihannya ya, disarungi kayak disarungi nah, kayak disarungi seperti ini ya. Setelah itu disegel 2, 1, 2 ya. Jadi C hasil semua jenis pemilihan 5-5-nya nanti dimasukkan ke dalam sampul, bentuknya seperti ini. Oke, nah di sini semua C hasil atau C plano ini nanti akan masuk ke kotak PPWP atau kotak presiden dan wakil presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke, ini untuk C sampul C hasil ya, sampul C hasil. Terus ini ada 5. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya adalah surat suara rusak atau keliru coblos ya. Ini juga ada 5 ya, surat suara rusak atau keliru coblos ini ada 5. Ini di semua jenis pemilihan. Pokoknya untuk surat suara semua masuk jenis semua masuk ke kotak jenis pemilihannya masing-masing. Selain surat suara ya, nanti itu dimasukkan semuanya ke kotak PPWP ya. Sementara kalau perlengkapan yang seperti bantalan, terus karet seumpama masih sisa, ballpoint, tinta, alat nyoblos dan lain-lain perlengkapannya itu dimasukkan ke kotak DPR RI. Kalau tidak cukup nanti di kotak berikutnya DPD sesuai urutannya. Oke, ini untuk surat suara rusak atau keliru coblos ya.
Jadi setiap jenis pemilihan nanti dimasukkan surat suara yang surat suaranya memang rusak atau belum copy. Berikutnya adalah sampul untuk C hasil salinan. Nah, C hasil salinan ini yang mungkin Bapak Ibu petugas KPPS semoga tidak bingung ya. Jadi C hasil salinan ini ada 3, 1, 2, 3. Ini C hasil salinan yang sudah jenengan gandakan ya, itu nanti juga dimasukkan ke dalam satu disampul ya. Ini untuk PPS, terus yang kedua untuk PPK ya, dicentang di sini. Yang ketiga untuk KPU ya, dicentang di sini. Nah, ini tulisannya tiga-tiganya itu di luar kotak suara. Nah, tiga-tiganya, 1 di luar kotak suara, 2 di luar kotak suara, 3 di luar kotak suara. Nah, tapi Bapak Ibu petugas KPPS, nanti yang di luar kotak suara hanya 1, yaitu yang untuk PPS ya. Yang 2 ini meskipun tulisannya di luar kotak suara, tetapi ini yang untuk PPK dan untuk KPU itu tetap dimasukkan ke dalam kotak suara untuk kotak suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Sekali lagi ya Bapak Ibu, meskipun tulisannya di luar kotak suara, tetapi ketika C hasil salinan itu untuk PPK, untuk KPU itu tetap dimasukkan ke dalam kotak suara. Yang ada di luar kotak suara adalah C hasil salinan untuk PPS yang nantinya itu ditempel oleh PPS di balai desa atau tempat strategis lainnya. Nah, C hasil salinan juga Bapak Ibu tetap menggandakan sesuai dengan jumlah saksi dan pengawas TPS serta untuk ditempel di TPS tersebut ya. Jadi silahkan dihitung paling tidak tadi 3 untuk KPU, PPK dan PPS. Yang untuk PPS di luar kotak ya diserahkan dengan surat pengantar. Yang untuk KPU dan PPK ditaruh di dalam kotak ya, dan di plastik ziplock. Itu nanti plastik ziplock ini untuk membungkus ini ya. Kalau nggak cukup ditekuk gini nggak apa-apa, dimasukkan ya. Yang 2 ini untuk plastik ziplock. Oke, ini untuk sampul C hasil salinan. Berikutnya ini ada sampul berbentuk kubus ya. Yang berbentuk kubus ini jumlahnya ini disesuaikan dengan jumlah dari banyaknya surat suara. Ini total 42. Dipakai secukupnya aja. Ada surat suara sah gitu ya. Ini ada 1 surat suara sah, sampulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ada 13 untuk sampul kubus surat suara sah. Yang ini nanti silahkan digunakan untuk memasukkan surat suara yang sah di semua jenis pemilihan. Kalau DPR dimasukkan, DPR RI dimasukkan sendiri DPR RI ya. Kalau DPR RI itu satu sampul itu 100 surat suara ya, 100 itu terus sisanya ya. Silahkan nanti disampul sesuai dengan 100 terus sisanya. Pengaretannya ya, selain kalau PPWP atau presiden dan wakil presiden setelah dihitung dikareti itu 25 surat suara dikareti ya. Setiap selesai dihitung, setelah selesai 25 surat suara dikareti ya. Selain presiden dan wakil presiden, surat suara DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPD kabupaten itu pengaretannya 10 ya. Setiap 10 bendel surat suara dikareti nanti dimasukkan ke dalam sampul kubus ini ya. Satu sampul untuk DPR RI itu ini muat untuk 100, jadi 100 dan sisanya gitu ya.
Itu untuk surat suara sah ini total ada 13 untuk 5 jenis pemilihan. Berikutnya adalah surat suara yang tidak digunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6. Jadi ini untuk 5 pemilihan juga surat suara tidak digunakan ya, atau surat suara yang sisa ya, tidak digunakan. Nah, ini dimasukkan ke dalam kotak masing-masing jenis pemilihan. Jadi yang hanya nantinya masuk ke dalam kotak selain presiden dan wakil presiden adalah yang dikembalikan adalah 1, itu surat suara sah, 2 surat suara tidak sah, 3 surat suara yang tidak digunakan, 4 surat suara rusak atau keliru coblos. Nah, itu dimasukkan semua ke masing-masing jenis pemilihan. Sementara untuk formulir yang dimasukkan sampul-sampul tadi, termasuk C salinan, C hasil salinan, dan C hasil yang berbentuk plano, semua dimasukkan ke dalam kotak presiden dan wakil presiden. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman KPPS semuanya. Kita memilih untuk Indonesia.